Luar biasa dahsyatnya. Saya minta tolong Pak Yosua bisa tetap menemani memainkan Pak Yonatan ya, memainkan keyboardnya, tapi suaranya jangan lebih tinggi dari suara mikrofon ini ya. Kenapa seperti itu? Karena saya senang firman Tuhan disampaikan dalam suasana penyembahan ya. Tetap memainkan lagu, instrumen penyembahan. Karena ada beberapa prinsip worship ya, prinsip menyembah Tuhan ada beberapa misalnya. Ada yang disebut dengan yada, tauda, itu menyembah dengan tangan terangkat, menyembah Tuhan dengan posisi kita berlutut. Ada juga menyembah dengan alat musik ya. Dan kalau Tuhan disenangkan, itu ada penyembahan yang disebut tehila. Tehila itu Roh Kudus, hadirat Tuhan Yesus datang di tengah-tengah kita. Kalau seperti itu hadir, tehila sampai bertata, biasanya kita nggak akan tahan, kita pasti akan sujud menyembah, dan kita seperti rasanya ada hadirat begitu kuat, kita bisa menangis dalam hadiratnya ya. Jadi ini saat ini sedang zamar, istilah bahasa Ibraninya itu zamar, menyembah Tuhan dengan alat musik. Seperti Daud Bapak Saudara mengembalakan kambing dombanya, tapi juga tetap memainkan kecapinya ya. Jadi supaya Bapak Saudara belajar prinsip penyembahan, jadi mengerti ya, kenapa khotbah kok alat musik tetap dimainkan ya, karena itu prinsip penyembahan ya. Kita pengen hadirat Tuhan tetap betah tinggal bersama-sama kita sambil Roh Kudus berkata-kata di dalam ibadah ini. Nah, Bapak Saudara tahu bahwa Roh Kudus itu kalau datang, dia bukan hanya roh penghibur, dia bukan hanya roh yang berkuasa memerdekakan, menyembuhkan dan memulihkan, tapi beliau juga roh pengajaran. Amin. Dia juga roh kesaksian. Makanya orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, pasti dalam dirinya tuh ada dorongan, kerinduan untuk pergi bersaksi dan memberitakan Injil. Itu salah satu kunci kesehatan orang percaya di hadapan Tuhan. Kalau pengen tahu saya itu orang percaya yang kesehatan rohaninya bagus, itu ciri-cirinya adalah ada kerinduan untuk pergi bersaksi dan memberitakan Injil. Karena orang percaya Tuhan Yesus itu sudah ada Roh Kudus yang bertata di hati dan pikirannya. Jadi nggak mungkin adanya kemalasan, bahkan nggak kepedulian. Bersaksi dan memberitakan Injil bukan tugas saya. Itu perlu bertobat bahasa. Jangan-jangan belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Nah, khususnya di ibadah pada pagi hari ini, kalau Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kita, beliau akan mengajar, karena beliau juga roh pengajaran. Nah, oleh sebab itu tadi sudah dikenalkan oleh Pak Johan ya tentang kami dari tim The Wonderful Counselor Ministry. Nanti sebelum pulang ya, jangan buru-buru pulang ya saudara ya, karena kami akan membagikan penyekat Alkitab ya, sebagai souvenir, kenang-kenangan saudara, supaya setiap kali ingat ini, ingat bahwa Alkitabnya harus dicintai, dibuka, dibaca, direnungkan siang dan malam ya saudara ya. Nah, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Gembala Senior tempat ini, Bapak Pendeta Nehru Ratu Buisang, dan juga Bapak Pendeta Yosua, dan juga Pak Yonatan, dan juga Bapak Ibu Saudara semua ya. Terima kasih kami boleh hadir dan melayani di tengah-tengah saudara semua. Nah, ketika saya mendapatkan undangan dari Pak Yosua, karena tidak diberikan tema, ya berarti saya harus berdoa dan bertanya pada Roh Kudus, pesan firman Tuhan apa yang khusus akan diberikan bagi gerejanya di tempat ini. Berarti pesan Tuhan ini kalau untuk gerejanya ya berarti dari pemimpinnya, pelayan, pengerja, termasuk jemaat, pesannya sama. Amin. Tuhan mengasihi gereja ini, maka pesannya pun khusus. Tadinya saya pengen mengkhotbahkan apa yang saya kuasai, yang saya hafal ya, karena nggak perlu persiapan. Tapi itu bukan ciri dari pelayanan TBC. Pelayanan TBC itu pelayanan cirinya adalah ya kita mau dengar-dengaran. Kita nggak mau sekedar sibuk cari aktivitas pelayanan hanya untuk mengisi waktu luang. Kami semua ini sibuk pada urusannya masing-masing. Ada yang menjadi pekerja, pengusaha, ya, ada yang mungkin punya kegiatan lain. Tapi kita punya kesatuan misi bahwa kita rindu untuk bisa memberitakan Injil yang secara khusus menjadi pesan Tuhan atas setiap gereja-gereja yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika saya berdoa, Bapak Saudara, saya mendapatkan mimpi penglihatan. Nah, ini kenapa
saya perlu sampaikan karena belakangan ini Roh Kudus itu berbicara kepada saya, ya karena beliau itu adalah Roh Tuhan, jadi ya berdaulat bebas-bebas saja ya. Dia bisa berbicara lewat suara hati, bisa bicara audible, secara jelas didengar di telinga. Saya pernah mengalaminya pada saat pertobatan saya, pengalaman perjumpaan supranatural dengan Roh Kudus. Tapi beberapa minggu ini saya mendapatkan mimpi penglihatan, Bapak Saudara. Ketika sebelum pelayanan di tempat ini, waktu itu kita pelayanan di GPDI Tanjung Kait, Tuhan juga kasih mimpi penglihatan. Saya melihat ada seorang wanita yang sudah di ujung jurang, kakinya itu sudah benar-benar mendekati, udah begini ya, goyang-goyang gitu, sebentar lagi akan jatuh ke jurang. Dan saya di mimpi itu, saya melihat wanita itu sudah putus asa. Dan saya dengan kekuatan yang saya punya, saya pegang dia supaya jangan lompat. Ibu, hidungmu berharga, jangan lompat, jangan lompat. Sekuat tenaga, tapi dia juga berontak. Dan singkat cerita, ketika dia saat tarik, wajahnya melihat ke saya pun wajahnya berubah menjadi roh jahat. Ketika itu saya bangun dan Tuhan kasih tahu saya pengertiannya bahwa ada beberapa orang, ada jemaat di sana yang putus asa dan ada keinginan bunuh diri. Jadi ketika saya sampaikan, dan betul seorang ibu itu ketika ada panggilan altar call begitu ya, saya suruh maju ke depan, mereka yang letih lesu berbeban berat, ibu ini mengalami kelepasan teriak-teriak histeris. Bahkan setelah selesai pun masih ada konseling dan didoakan. Ibu ini bersyukur dan kami terlebih bersyukur karena ibu ini kesaksian sudah betul-betul putus asa. Dia merencanakan mau minum baygon dan sudah pamit ke kedua anaknya. Waduh, saya dengar itu juga, waduh Tuhan, luar biasa pertolongan ibu itu udah pamit ke anaknya, nak, kalau mama nggak ada, ingat pesan mama ya. Ya dia ngomong ke anaknya begitu, tapi saya nggak perlu sampaikan di sini ya karena itu privacy dia, tapi dia sudah merencanakan itu. Nah, pesan mimpi penglihatan apa yang Roh Kudus beritahu atas gerejanya di tempat ini? Jadi kisahnya seperti ini, Bapak. Saya diberi pengertian bahwa di mimpi penglihatan itu ada pesawat jet tempur. Ya, Bapak Saudara bayangkan ya, pesawat jet tempur itu ngertilah di film-film ya, yang mau bayangin pesawat jet tempurnya milik Indonesia boleh, Amerika boleh, pokoknya pesawat jet tempur. Pesawat jet tempur itu mengudara, Bapak Saudara. Begitu indahnya saya lihat dia mengudara dengan gagah berani gitu. Tiba-tiba di bagian depan itu ada dua pesawat jet tempur musuh yang menghadang dia dan mengejar pesawat jet tempur yang ini tadi. Dua pesawat jet tempur mengejar dia dan dia masih bisa menghindar itu. Setiap kali mau diserang, mau tembak begitu, dia masih bisa menghindar. Tiba-tiba dia ketika berhenti di satu tempat gitu di udara, yang dua sudah nggak bisa menangkapnya, tiba-tiba di belakang menyusul sekitar ada 4-5 pesawat jet tempur musuh. Jadi dia dikepung dari depan dua, di belakang ada 4-5. Nah disitulah dia ketika menghindar, karena yang menyerang begitu banyak, dia tertembak dan saya melihat di mimpi penglihatan saya, dia jatuh ke tanah dengan kondisi hancur dan terbakar. Nah di saat itu saya tanya sama Roh Kudus, Tuhan, kamu ingin sampaikan pesan apa? Nah terdengarlah suara ini dalam hati saya, sampaikan kejatuhan orang percaya tanpa peperangan rohani. Wow. Ya jadi pesan firman Tuhan bagi gerejanya pada pagi hari ini adalah berhati-hatilah, sebab Tuhan mengingatkan ada beberapa orang yang akan jatuh kerohaniannya sebab mereka tidak melakukan peperangan rohani. Amin, Bapak Saudara. Siapkan dirimu, Bapak Saudara, karena sebentar lagi firman akan segera disampaikan. Nah kalau ini pesan firman Tuhan, saya yakin pesan ini pasti relevan, pasti tepat sasaran, karena ada beberapa orang yang saat ini hidup rohanianya sedang ditampi iblis. Ditampi iblis itu begini, pelan-pelan Anda tidak menyadarinya, tapi sebetulnya Anda sudah mengalami fase menuju kepada kejatuhan rohani. Anda saat ini sedang mengalami kekeringan rohani, kemunduran rohani, sebentar lagi kehilangan iman dan pengharapanmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Anda masuk dalam kemurtadan. Itu kejatuhan yang begitu sangat dalam. Seperti yang saya lihat, jet tempur itu gambaran prajurit Kristus. Orang percaya itu harusnya seperti pada spanduk ini. Kalau Anda cermati, itu ada tentara-tentara prajurit dengan perisai iman dan peperangan yang begitu lengkap ya, persenjataan
perangnya lengkap. Itulah gambaran Anda sejak jadi orang percaya harusnya dilatih jadi prajurit Kristus. Ya, tapi ternyata kalah, jatuh dan terbakar. Itu kejatuhan orang percaya. Nah, supaya Anda mengerti bahwa akhir-akhir ini gereja Tuhan dan dunia kekristenan itu banyak sekali dihebohkan dengan berita di media online. Ini pernah saya sampaikan di GPD Tanjung Kait, saya sampaikan kembali karena ini fakta penting dan Anda harus tahu. Ada hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang dengan terang-terangan menyatakan sikap imannya bahwa mereka telah meninggalkan iman percaya mereka kepada Kristus, alias murtad. Jadi kalau dengar kata murtad, jangan berpikir itu miliknya agama tertentu. Enggak, istilah murtad itu Anda percaya pada Tuhan Yesus, imannya teguh, dalam perjalanan iman mengikut Tuhan, Anda mengalami penurunan, kemunduran iman, kekeringan, kematian rohani, yaitulah kejatuhan yang begitu dalam. Mereka atau hamba Tuhan tadi telah menyatakan imannya hilang, sudah nggak percaya Tuhan Yesus lagi. Mereka terang-terangan menyatakan, aku kecewa dengan hamba Tuhan, aku kecewa dengan Tuhan, dan mereka meninggalkan dan mengundurkan diri dari Tuhan. Bahkan yang lebih mengagetkan, mereka ada, ini hamba Tuhan saudara, yang menyudahi dirinya dengan cara bunuh diri. Hamba Tuhan ini. Kenapa? Karena mereka putus asa dan menganggap bahwa Tuhan Yesus tidak sanggup menyembuhkan penyakit yang dialami, yaitu stres, depresi, dan mental illness. Ya, ini mengerikan sekali, saudara. Nah, tentu saudara kalau dengar ini pasti tanya, Pak, contohnya siapa? Ini saya beri contoh, tapi hamba Tuhan di luar negeri ya. Yang di Indonesia saya yakin banyak. Tetapi karena pendeta Indonesia ini jarang mengekspos dirinya, seperti pendeta-pendeta dari luar negeri ya, jarang terdeteksi gitu ya, tapi saya yakin banyak. Nah, bahkan beberapa bulan yang lalu Bu Kon ini pernah sampaikan ke saya, ada seorang, ya boleh dibilang pelayan Tuhan ya, nggak tahu apa mungkin hamba Tuhan, mohon maaf ya, saya nggak sebutkan namanya karena kita ikut prihatin ya, tapi anak dari pelayan Tuhan ini meninggal bunuh diri. Itu ya, itu sangat pukulan yang telak bagi seorang pemimpin, anaknya meninggal bunuh diri ya. Nah, contohnya apa? Ya, kondisi ini sangat mengerikan kalau para hamba Tuhan, pemimpin rohani, pelayan Tuhan, banyak yang memiliki pengikut, banyak yang memiliki jemaat mengalami kejatuhan dan kemurtatan. Lalu gimana dengan para pengikutnya, para jemaatnya? Berarti yang terseret untuk masuk dalam kemurtatan, kemunduran iman, ya makin banyak. Jadi para pelayan hamba Tuhan berjaga-jaga lebih kuat lagi, lebih double lagi. Karena Anda bertanggung jawab atas keselamatan iman jemaat yang Anda pimpin. Kalau Anda jatuh, sebelum Anda jatuh berpikir ulang, berapa banyak jiwa dipertaruhkan karena imanmu yang kendor itu. Nah, contohnya ada pemimpin ibadah Hillsong. Kalau dengar Hillsong udah pernah tahu ya, nggak gaptek kan, bisa di-search juga. Namanya Marty Simpson. Di tahun 16 Agustus 2019, ya, Anda bisa cek di Christian News. Marty Simpson ini mengatakan bahwa ia telah kehilangan imannya. Dia declare seperti itu, bahwa dia telah kehilangan imannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kaget juga ya. Ini tahun 2019 loh, bulan Agustus. 6 bulan kemudian datanglah wabah corona. Anda lihat dampak dari corona itu kan gereja mengalami pemurnian dari Roh Kudus. Ya, ada yang tutup, gereja dijual, jemaatnya kocar-kacir, hamba Tuhannya kelimpungan. Pukulan dari corona ini dahsyat sekali. Sebelum datang corona, ternyata hamba Tuhan ini kalau saya renung-renungkan, wah, 6 bulan sebelumnya sudah banyak yang terseret pada arus kejatuhan rohani yang begitu hebat ya. Nggak cuma karena corona ya, sudah ada yang murtad dulu. Marty Simpson berkata seperti ini, saya menginginkan kebenaran yang sejati, bukan jenis kebenaran di mana saya hanya mempercayainya. Ilmu pengetahuan terus menembus kebenaran dari setiap agama. Loh, dulu percaya Yesus Kristus itu sungguh-sungguh punya karunia iman untuk bisa percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang dia minta ilmu pengetahuan di atas iman, yang nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah ketemu. Ini yang dialami Marty Simpson. Sudah nggak ada iman lagi karena dia menuntut ilmu pengetahuan harus bisa menembus kebenaran dari setiap agama. Ya nggak akan bisa. Terus dia ngomong seperti ini lagi, banyak hal yang membantu orang mengubah hidup mereka, dan itu bukan hanya dari satu versi Tuhan. Wow, sedih banget ya. Dulu imannya teguh, ikut Tuhan Yesus, dia imannya kokoh, yakin bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran.
Sekarang dia tidak bisa melihat itu lagi. Dia bilang selain Yesus masih ada kok yang bisa mengubah hidup manusia. Ya dunia, liberalisme, paham-paham dunia dianggap bisa menjadi solusi-solusi praktis yang mengatasi masalah hidup mereka. Lihat pergeseran imannya mengerikan ya. Dari kokoh jadi kendor seperti itu. Nah, Marty Simpson ini termasuk orang yang menulis lagu yang cukup terkenal. Judulnya What a Beautiful Name It Is. Pernah dengar nggak? What a beautiful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Lord my King. Tuh lihat, nulis lagu aja masih mendeklarasikan bahwa Yesus itu namanya indah, berkuasa, Yesus Tuhan dan Raja. Sekarang udah selamat tinggal Yesus. Kamu hanya seperti tokoh-tokoh lain yang ada di dunia ini. Lihat, seorang yang luar biasa ya, mengalami kemunduran iman. Bukan kemunduran lagi, kehilangan iman percaya. Yang kedua, mantan pendeta senior, penulis buku lagi, judul bukunya I Kiss Dating Goodbye. Nama pendetanya Joshua Harris. Ya, sama Joshua ini, Pak Joshua ini yang gagah berani. Kalau Joshua Harris ini yang berkata seperti ini, saya bukan lagi seorang Kristen. Wah, kaget juga ini. Joshua Harris ini pengarang buku terlaris I Kiss Dating Goodbye dan mantan pendeta senior dari Covenant Life Church. Dia mengumumkan bahwa dia bukan lagi seorang Kristen. Dia berkata, saya ingin mengatakan bahwa saya menyesal atas pandangan saya ajarkan di buku-buku saya bahwa saya menentang tentang seksualitas kaum LGBT. Dia buku I Kiss Dating Goodbye itu mengkritik kaum LGBT. Tapi dia ketika korslet dan mundur iman, tinggalkan Yesus, dia malah berkata dia menyesal telah mengkritik melalui bukunya terhadap kaum LGBT. Saya menyesal menentang pernikahan sejenis tuh. Luar biasa ya, setan bisa mentwist seorang pendeta seperti ini. Saya tegaskan bahwa kaum Anda diterima di gereja. Maaf, saya telah berkontribusi kepada budaya pengucilan dan kefanatikan terhadap kaum LGBT. Saya harap kalian bisa memaafkan saya. Itu pernyataan Joshua Harris. Dan pada hari Minggu 4 Agustus 2019, Joshua Harris membagikan beberapa postingan di Instagramnya yang menunjukkan partisipasinya dalam pesta LGBT di Kanada. Wow. Kenapa Joshua Harris dapat berubah sedemikian drastis dalam hal iman percaya? Kenapa Marty Simpson dapat mempertanyakan soal kebenaran agama Kristen? Setelah yang begitu luar biasa menjadi worship leader yang diurapi, menjadi penulis lagu, penyanyi lagu rohani yang menjadi berkat bagi bukan hanya di negaranya, di seluruh dunia tuh nggak ada yang nggak tahu lagu itu. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi, Bapak? Mengapa mereka dapat mengalami kemunduran iman yang berujung kepada kehilangan iman, kemurtatan, bahkan mengalami kejatuhan yang begitu sangat dalam? Apakah Tuhan Yesus tidak pernah memperingatkan ini, Bapak? Oh sudah, saya beri contoh 2 ayat. Hal kejatuhan orang percaya Tuhan Yesus pernah ingatkan, Bapak. Yang pertama, Tuhan pernah ingatkan kepada salah satu rasulnya, yaitu Petrus. Lukas 22 ayat 31 sampai 34 ya, multimedia bisa bantu tampilkan. Lukas 22 ayat 31. Tuhan pernah ingatkan Petrus dengan berkata seperti ini, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menapi kamu seperti gandum. Tapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau tidak mengenal aku. Betul kan? Petrus tanpa dia sadari, pikirannya sudah dirasuki dengan pikiran iblis. Tuhan sudah ingatkan, iblis menampi engkau akan jatuh, kau akan mulai kehilangan iman percayamu kepadaku. Tapi dia bilang apa? Enggak Tuhan, aku masuk penjara aja rela, mati bersamamu rela. Tuhan cuma tersenyum, Petrus, kamu harus berjaga-jaga, kamu harus berdoa supaya imanmu jangan gugur. Ternyata betul ya, Petrus ketika melihat Tuhan Yesus ditangkap, dia udah ketakutan. Begitu ketemu tentara Romawi, dia juga udah takut. Kamu kan salah satu pengikutnya. Enggak kok. 3 kali Petrus menyangkali Tuhan. Itu bukan cuma sekadar menyangkal, Bapak. Dikatakan bahwa Anda bisa pelajari dengan detail. Itu bukan hanya sekadar sangkalan, aku gak kenal, bukan. Tapi plus kutukan dan sumpah serapah.
Aku tidak kenal Yesus itu siapa. Dikatakan Petrus mengutuk dan bersumpah serapah bahwa dia tidak kenal Yesus. Berarti perkataannya sangat-sangat menyakiti Tuhan. Supaya apa? Petrus itu dibebaskan dari tentara Romawi karena dia takut ditangkap dan takut menderita. Tuhan sudah pernah ingatkan. Ya, jadi sebagai orang percaya kita harus siap siaga, Bapak Saudara. Bahwa kita itu sejak jadi orang percaya harus tahu masuk dalam medan peperangan rohani. Iblis itu sangat gencar bekerja siang dan malam untuk menampi kejatuhan orang-orang percaya, termasuk Anda semua dan saya. Kemudian Tuhan ingatkan siapa lagi? Yudas pernah, ya. Jangan jadi bendahara yang nggak jujur, yang mengambil uang dari persembahan. Diingatkan berkali-kali kan Yudas itu. Jangan menjadi hamba mamon. Ditegur juga Tuhan Yesus bahwa kamu nanti akan yang berkhianat. Satu di antara kalian akan menyerahkan aku. Tapi Yudas kan mengabaikan juga. Akhirnya dia ditampi iblis, jatuh. Di Yohanes pasal 13 dikatakan Yudas kerasukan iblis. Nah, kalau sudah kerasukan iblis itu perkaranya lebih sulit, Saudara. Jangan coba-coba Anda merasa bahwa ya nanti kan pasti hamba Tuhan bisa nolong. Nanti kan kalau Tuhan kan pasti bermurah hati. Buktinya Yudas Iskariot ketika dia kerasukan iblis, ketika dia makan dari roti yang dipecahkan sama Tuhan Yesus, Tuhan berkata, satu di antara kalian akan menyerahkan aku. Yohanes tanya, Tuhan siapakah dia? Tuhan ngomong, nanti ketika aku celupkan roti ini, kuberikan kepadanya, dialah yang menyerahkan aku. Itu Yudas nggak bertobat tuh. Padahal sangat jelas Tuhan bilang, nanti kuberikan kepadanya. Sama Tuhan diberikan betul kepada Yudas. Tidak bertobat. Kemunduran iman membawa Yudas hatinya makin keras. Firman tidak bisa lagi menegur dia. Bahkan perkataan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pun tak sanggup menggugurkan hati yang mengeras. Maka sama Yudas dimakan dan dia kerasukan setan. Apakah Yudas terus kerasukan dan terus mengeraskan hati? Sebetulnya tidak. Ketika Yudas tahu bahwa Tuhan betul-betul dia jual dengan 30 keping perak, dan ternyata Yesus itu disesat, dicambuk dengan penderitaan yang hebat, Yudas itu menyesal, Saudara. Coba Anda baca. Ketika Yudas Iskariot melihat bahwa Yesus mengalami penderitaan yang hebat, dia pikir cuma sekedar dijual, diserahkan, nggak diapa-apain. Dia nggak nyangka penderitaannya kayak begitu. Nuraninya juga masih ada Yudas itu. Maka dikatakan menyesal Yudas, dibuang 30 keping perak itu karena dia minta Yesus dibebaskan kan. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Romawi nggak mau lepaskan. Dan menyesal dia, dan saya pikir apa kalau menyesal? Bisa berbalik dan bertobat, ternyata tidak bisa. Menyesal Yudas, iblis mulai bicara apa? Matilah kamu. Maka Yudas gantung diri. Apakah Yudas bukan masuk orang pilihan? Oh, siapa bilang? 12 rasul, Yesus yang pilih secara langsung. Saya khotbahkan ini detail, nanti Bapak Saudara bisa lihat di YouTube TWC Ministry ya, dengan judul waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sama yang terakhir kemarin saya khotbahkan itu judulnya apa ya, saya lupa jadinya. Oh ya, kemurtatan harus segera terjadi. Nah, Anda bisa lihat ya, saya kupas lebih detail. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga menjelaskan kejatuhan orang percaya di jemaat di Efesus. Tadi contohnya Petrus, Yudas. Sekarang di kitab Wahyu pasal 2 ayat kedua sampai kelima, Wahyu pasal 2 ayat kedua sampai kelima, itu menjelaskan kejatuhan jemaat di Efesus. Nah, Anda jangan berpikir begini, Pak, itu kan jemaat di Efesus, kami jemaat di Magnolia, Pak. Nah, ya sama aja, itu jemaat di kitab Wahyu itu menjadi gambaran kondisi jemaat akhir zaman. Ya, jadi kalau baca kitab Wahyu itu satu-satunya kitab yang belum digenapi. Itu isinya kitab nubuatan. Nah, kondisi jemaat di Efesus, jemaat Wahyu pasal kedua ini dikatakan begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu, ketekunanmu. Engkau nggak bisa sabar terhadap orang jahat yang menyebut dirinya rasul, padahal tidak sedemikian, mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar menderita karena namaku dan tidak kenal lelah. Nah, kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh tuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh, jadi mengalami kejatuhan yang sangat dalam. Bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, akan datang kepadamu, mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat.
Jadi kejatuhan tipe jemaat di Efesus ini menjadi cerminan kondisi jemaat seluruh dunia di akhir zaman ini. Kalau nggak berjaga-jaga, bisa mengalami kejatuhan yang begitu sangat dalam. Padahal jemaat ini kan dikatakan apa? Rela menderita, jeripayahnya oke, ketemunannya oke, sabar terhadap orang jahat, mau menderita, tidak kenal lelah. Tapi Tuhan mencela tuh. Dikatakan kan Tuhan, ingatlah betapa dalamnya kamu telah jatuh, bertobat. Nah, apa yang Tuhan tegur dari jemaat-jemaat di Efesus ini? Ternyata jemaat ini mengalami kejatuhan oleh karena telah meninggalkan cinta mula-mulanya kepada Tuhan. Nah, cinta mula-mula itu apa, Bapak Saudara? Anda tidak bisa buang cinta mula-mula dengan seolah-olah Anda lakukan rutinitas agamawi Anda. Yang penting kan aktivitas pelayanannya kelihatan. Yang penting tiap minggu tetap datang ke gereja toh. Yang penting kalau disuruh pelayanan apapun aku nggak pernah nolak. Ya itu baik. Maka Tuhan juga bilang kan, kamu tuh jemaat yang baik, tekun, sabar, aku ngerti. Tapi aku mencela kamu karena kamu telah kehilangan cintamu yang semula. Lihat betapa dalamnya kamu telah jatuh. Itu kejatuhan orang percaya yang sangat dalam. Maka Tuhan bilang apa? Bertobatlah, berarti dosa. Kalau enggak disuruh bertobat berarti bukan kategori dosa. Tapi Tuhan bilang bertobatlah, lakukan lagi. Jadi tipe jemaat ini adalah gambaran kondisi kita di akhir zaman. Kehilangan cinta mula-mula. Kehilangan cinta mula-mula itu apa, saudara? Gampangnya begini. Anda sejak jadi orang percaya, Anda itu diminta untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Anda harus membangun hubungan yang intim setiap hari, setiap saat dengan pribadi Roh Kudus. Itu kerinduannya. Bukan Anda meninggalkan hubungan yang intim dan mencari kesibukan yang lain seolah-olah berkedok agamawi. Loh Pak, mendingan saya daripada dia Pak. Cuma jadi jemaat yang datang manasik kursi doang Pak, pelayanan nggak mau. Udah nggak usah saling tuding, nggak usah saling hakimi. Tapi lihat isi hatimu sendiri. Sesuai dengan firman nggak? Tuhan minta aku mencari cinta mula-mula. Cinta mula-mula itu bisa terus dijaga dan berkobar. Tidak ada cara lain adalah mencintai firman Tuhan. Saat teduhnya nggak bolong-bolong. Nah, maka saya mau tanya saudara, siapa jemaat di tempat ini yang setiap hari saat teduhnya masih tekun, rajin, sehari minimal 1 jam melakukan saat teduh? Apa tuh saat teduh? Ada doa khusus, ada baca firman, merenungkan firman, dan mendapatkan rema dari Roh Kudus atas firman yang dibaca, dan ada doa-doa syafaat. Minimal saat teduhmu itu 1 jam. Coba angkat tangan. Wah, puji Tuhan, tidak ada satupun jujur di hadapan Tuhan itu dikasih Tuhan bener daripada angkat tangan tapi ternyata Roh Kudus bilang kamu bohong, itu lebih tambahin dosa lagi. Kalau jujur disayang Tuhan ya berarti betul ya, pesawat tempur ditembaki musuh dan jatuh terbakar. Nah betul kan ya. Nah jadi Bapak Saudara mesti bertobat ya, karena ini kejatuhan yang sangat dalam. Mereka terlihat sibuk pelayanan, sibuk dengan berbagai aktivitas rohani, sibuk dalam pekerjaannya, tapi lupa melakukan jam-jam saat teduh pribadi yang intim dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau mau saat teduh itu Anda harus mau dengan disiplin dan mau dengan sengaja. Makanya hanya ada 2 pertanyaan. Ya nanti tolong diingat-ingat ya, saling ingetin. Jemaat satu dengan yang lain, para klien saling ingetin. Udah saat teduh belum? Kalau dia jawab sudah, ditanya lagi. Jam berapa? Ketahuan bohong. Kalau sudah ditanya jam berapa, ditanya berapa jam. Ya, jadi jam berapa jam. Kalau mau saat teduh harus selalu ingat mau jam berapa, mau berapa jam. Karena itu memunculkan komitmen. Seringkali bilang sudah padahal belum, baru mau rencana dibilang sudah. Nah nggak heran ditembaki musuh, Anda mengalami kejatuhan yang begitu sangat dalam. Hati-hati. Banyak anak-anak Tuhan, orang percaya kenapa tidak mengalami, seolah-olah tidak mengalami kejatuhan yang begitu dalam. Karena setan melihatnya begini, Allah dia aja udah suam-suam kuku, biarin aja juga bentar lagi temennya kita coy, gitu kan. Nah kalau justru orang yang pendeta hamba Tuhan ini musuh utamanya iblis, dibikin imannya gugur karena temennya banyak pengikutnya. Tapi para jemaat yang tetap tinggal dalam dosa, ke gereja iya, ke tempat dosa iya, ke dugem iya, masih terus ngomongin dengan dosa, yang gak akan diusik sama iblis karena temennya. Apalagi dia tidak pernah mengenal kebenaran, gak pernah tahu Yesus adalah Tuhan dan Raja. Nah itu gak akan diganggu, wong memang CS-nya. Mengerti ya saudara? Kerjanya iblis seperti itu. Makanya saya suka nih dengan visi gereja ini. Anda tahu nggak?
Kisah Rasul 3:21, pemulihan sampai akhir zaman. Ini berbicara ya, pemulihan segala sesuatu. Tuhan Yesus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu, baru Tuhan Yesus datang. Ini sudah saya khotbahkan tentang khotbah seri akhir zaman. Judulnya waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Nanti Anda dengarkan di YouTube. Itu saya kupas detail tentang visi ini. Jadi kalau gereja GPD Immanuel punya visi pemulihan segala sesuatu, itu saya jabarkan detail apa maksudnya. Pemulihan gereja akan seperti apa. Nah, kemudian misinya baru jangkau jiwa yang butuh Tuhan Yesus. Ini menarik, kata-kata butuh ini menarik dulu ya. Memang kita tuh nggak boleh terkesan murahan ya. Kayaknya nginjil itu paksa-paksa, nggak usah. Karena Tuhan bilang apa? Pergilah. Dan bukan paksalah kan. Seringkali kita nggak perlu maksa. Jadi kalau sudah menginjil, bersaksi, orangnya masih keras hati, udah bukan bagianmu. Doakan saja dengan tekun, nggak usah dipaksa. Itu seringkali jadi masalah. Beritakan saja kabar Injil keselamatan, bersaksi apa yang Anda alami. Belum bertobat Pak, nggak apa-apa, doakan dengan tekun. Kalau nggak ada menuai, nggak apa-apa, orang lain bisa menuai kok. Yang penting bagi kerajaan Tuhan. Makanya menarik, butuh, nggak butuh ya nggak usah. Ya kan, kerajaan surga memang jalannya sempit, nggak semua orang harus ke sana. Tapi Anda yang sudah statusnya bergereja, hati-hati. Jangan sampai mengalami kejatuhan orang percaya yang sangat dalam. Karena apa? Tidak pernah melakukan peperangan rohani. Nah, gejalanya apa? Gejala orang percaya yang tandanya tak pernah melakukan peperangan rohani itu apa gejalanya? Tadi sudah saya singgung ya. Gejala yang pertama adalah menurunnya satu teduh pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu gejala pertama sebagai orang percaya yang tidak pernah melakukan peperangan rohani, yaitu tidak pernah lakukan saat teduh. Atau saat teduhnya itu bolong-bolong atau cenderung ya makin hilang. Itu ciri yang pertama. Padahal Anda tahu kalau saat teduh pribadi itu Anda akan menemukan banyak perlengkapan senjata Allah dari Efesus pasal 6. Nanti saya akan kupas. Apa sih pentingnya? Apa sih hebatnya saat teduh? Nanti saya akan kupas, Anda akan kaget. Ternyata di dalam saat teduh ditemukan senjata perlengkapan Allah yang Allah telah sediakan, seperti yang diutarakan di Efesus 6. Ya, yaitu apa? Ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh, doa syafaat, doa berbahasa roh. Itu ternyata senjata perlengkapan Allah yang bisa Anda temukan ketika Anda saat teduh pribadi. Nah, jadi itu penting banget. Nah, ciri pertama, tidak pernah melakukan saat teduh, itu ciri Anda tidak pernah melakukan peperangan rohani. Berarti ujung-ujungnya apa? Ya berarti Anda yang dimaksud Roh Kudus menuju pada kejatuhan orang percaya. Pak, kalau jatuh lagi kan nggak apa-apa Pak, nanti bisa bangkit lagi. Iya kan, masalahnya adalah masa anugerah Tuhan kan Anda nggak tahu kapan habisnya. Yudas Iskariot kalau tahu bakalan melakukan dosa besar jual Yesus, kalau dia tahu masa anugerahnya berakhir, dia tak akan main api. Maka dia hanya bisa menyesal, tapi hatinya sudah keras, tidak bisa kembali ke Tuhan, tidak bisa bertobat. Beda dengan Petrus. Dia menyangkal 3 kali, dia menyesal, betul kan? Petrus juga menyesal ya, dan menangis. Tapi Tuhan masih berinisiatif mendatangi Petrus di tepi Danau Galilea. Dalam penampakan 40 hari, Tuhan memilih memulihkan Petrus dan berkata, Simon anak Yohanes, apa engkau sungguh mengasihi aku? Dipulihkan. Yudas tidak dipulihkan. Dengan peristiwa ini kita tahu bahwa ada masa anugerah Allah yang berbeda-beda atas setiap hidupmu. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau Anda masih terus berani main api, ya Anda seperti pesawat tempur tadi, ditembaki musuh, Anda jatuh dan terbakar. Terus Anda pikir, Pak saya masih muda Pak, yang tua aja Pak, banyak yang nggak bertobat Pak. Saya lihat, waduh Pak, saya jalan terus, nggak mati-mati tuh Pak. Ya itu kalau kondisi hidupmu, jangan kaget. Tiba-tiba Anda lah yang menjadi Yudas Iskariot. 2 hari kemudian Anda ditemukan binasa, tidak pernah sempat bertobat. Jadi jangan pernah main-main dengan pertobatan, dengan keselamatan. Jadi yang kedua apa? Kalau Anda tidak pernah melakukan peperangan rohani. Jadi yang kedua, Anda itu tidak punya kerinduan untuk pergi bersaksi dan beritakan Injil. Nah, nanti di Efesus 6 akan dijelaskan yang disebut kasut kerelaan memberitakan Injil itu adalah salah satu senjata perlengkapan rohani. Nah, kalau nggak pernah ada kerinduan bersaksi dan beritakan Injil, ya jelas banget berarti kondisi Anda tidak pernah peperangan rohani. Jadi ke arah mana jalan hidupmu saat ini Bapak Saudara? Apakah sekedar datang ke gereja dan terus mengalami rutinitas agamawi dan tidak pernah mau berperang secara rohani? Imanmu tak pernah bertumbuh tapi mengalami kemunduran dan erosi rohani yang menuju pada kejatuhan? Hati-hati Bapak Saudara.
Apakah Anda semakin hari akan terjerat di dalam dosa dan kekalahan, atau akan mengalami kemajuan di dalam Tuhan? Sedang berjalan kemana saudara Anda? Kepada kerajaan surga yang kekal, atau sebetulnya Anda sedang kembali kepada kerajaan api neraka? Anda berjalan ke arah Tuhan Yesus atau semakin menjauhi tata kasih karunia-Nya? Ya, jadi kejatuhan orang percaya ini sangat berbahaya saudara, karena dapat berakhir pada kemurtatan dan kebinasaan. Anda jangan sombong berkata, Pak, nggak mungkin Pak, saya tinggalkan Tuhan. Sudahlah saudara. Kami waktu pelayanan penginjilan di GPD Tanjung Kait, ada seorang bapak selesai dari pelayanan, kami tiba-tiba datang menangis. Sampai yang kini bingung yang meliput. Saya juga bingung, kenapa menangis? Saya juga bingung, kenapa menangis? Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan. Oh ya, puji Tuhan Pak Cinta. Tapi saya teringat dengan teman-teman saya. Oh, kenapa Pak? Ada satu yang tinggalkan Tuhan, padahal dia dan dengan saya dulu yang merintis di tempat ini. Kami merintis gereja ini bersama-sama. Satu orang dulu sahabat baik saya merintis gereja ini, tapi dia telah tinggalkan Tuhan. Kenapa Pak tinggalkan Tuhan? Karena dia alasan pekerjaan, dia harus tinggalkan Tuhan. Yang satu lagi alasan apa gitu. Dia menangis. Saya bilang, Pak, Bapak sudah dengar firman kebenaran, maka Bapak bersyukur bahwa Bapak tidak terhilang, Bapak tidak murtad dengan tinggalkan Tuhan. Mengenai teman-teman yang dulu cinta Tuhan kemudian meninggalkan Tuhan, belum terlambat Pak, jangkau dia lagi lo bisa. Sudah berkali-kali tapi susah. Sudah puluhan tahun saya jangkau juga nggak bisa. Saya bilang, ya sudah Pak, minimal Tuhan tahu kalau punya hati mengasihi mereka. Kita nggak bisa paksakan keselamatan, bukan? Sudah pernah cinta Tuhan, tinggalkan Tuhan, itu Ibrani pasal 6, Ibrani pasal 10 ditulis dengan detail perihal kemurtatan. Sudah mengecap kebaikan, sudah terima kasih karunia, tapi yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Ibrani 6 atau Ibrani 10 Anda bisa baca. Jadi Anda tinggal renungkan saya ini Bapak Saudara. Kejatuhan rohani yang begitu sangat dalam ini, contoh-contohnya, ciri-cirinya begini. Anda mulai cek masing-masing. Apakah Anda masih terikat dengan berbagai belenggu dosa? Coba dicek. Seperti kecanduan rokok, judi, seks bebas, pornografi, percabulan, perzinahan, narkoba. Apakah Anda masih terus hidup sembrono dan terus sengaja tinggal dalam dosa-dosa tersebut dan menikmatinya? Apakah Anda masih terus menyimpan dendam, amarah, kebencian, kepahitan, bahkan tidak bisa mengampuni orang yang telah menyakiti hati Anda? Apakah Anda cinta Tuhan cuma separuh hati, datang ke gereja ya Yesus oke, tapi sebetulnya di luar itu separuh hati kamu serahkan kepada dunia dan masih kompromi dengan berhala dan ilah-ilah lain. Itu ciri-cirinya, coba Anda cek. Ada orang yang sakit tak kunjung sembuh, dan dia merasa udah didoakan pendeta manapun nggak sembuh. Tetangga bilang, kenapa kamu nggak pergi ke paranormal dukun, dan dia akhirnya mengikutinya. Singkat cerita, keadaannya bukan makin sembuh, makin parah. Karena setan itu kalau menyembuhkan selalu ada tumbang, minta upah. Kalau Yesus mau menyembuhkan dengan sukarela, dengan sukacita, dia sembuhkan karena dia Allah penyembuh. Ya, jadi banyak orang percaya yang setengah hati, dia nggak sabar menanti jawaban Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa? Lebih baik kamu itu masuk kerajaan surga daripada kamu memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawamu, apa gunanya? Seringkali kita mempertanyakan, Tuhan kenapa kau izinkan aku sakit? Kurang bertekun dalam iman, tidak pernah membereskan dosa-dosa apa yang ada dalam kehidupannya, sehingga dunia dapat mengobrak-abrik tersebut. Dan banyak juga orang percaya mengalami beban ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah keluarga, dan akhirnya dia merasa Yesus nggak bisa menjawab permasalahanku ini. Carinya apa? Dunia lagi. Orang-orang pintar, orang yang bisa menjadikan kekayaan secara singkat. Akhirnya apa? Kondisinya makin terikat, makin parah kondisinya, dan tidak sulit untuk bisa dilepaskan. Coba renungkan, kok bisa ya orang percaya yang sudah diberi kuasa oleh Roh Allah, tapi kok nggak berdaya mengatasi berbagai jenis kecanduan dan keterikatan dalam belenggu dosa? Kok bisa orang percaya sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus, mengapa kok mereka masih terus bergumul dengan benteng-benteng ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, stres, depresi, bahkan ingin bunuh diri? Ini fakta semua, saudara. Jangan Anda kira orang-orang yang berkata Kristen ini adalah bukan orang Kristen. Enggak. Ini orang percaya, saudara. Masih banyak pergumulan dengan hal yang tadi saya sebutkan. Mengapa banyak orang percaya mengalami kemunduran iman, kehilangan iman, dan mengalami kejatuhan yang begitu sangat dalam? Apa yang sesungguhnya sedang terjadi, saudara?
Nah, jawabannya tadi sudah diberitahu ya. Ternyata banyak orang percaya yang menjalani kehidupan sehari-harinya dengan tanpa peperangan rohani. Banyak orang percaya nggak tahu kalau sejak jadi orang percaya dia itu sudah dibawa pada medan peperangan rohani setiap hari, setiap saat. Ya. Nah, jadi kalau Anda tidak pernah tahu tentang adanya peperangan rohani ini, tidak pernah tahu bahwa Tuhan Yesus datang, mati dan bangkit di kayu salib memberi jaminan kemenangan dalam peperangan rohanimu, dan tidak pernah tahu tentang perlengkapan senjata rohani, yang gak heran banyak orang percaya yang mengalami kejatuhan. Nah, sekarang kita mulai baca ya, Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Inilah perlengkapan rohani yang mau Roh Kudus ajarkan. Ayat 10 kita mulai ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kita bergantian, ayat 11, silakan saudara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Jadi Efesus 6, 10 sampai 18, di situ Allah telah menyediakan seluruh perlengkapan rohani yang lengkap dan sangat ampuh dan sangat berguna untuk kita bisa melakukan peperangan rohani, menghadapi serangan musuh dengan efektif, dan kita pasti akan menang. Karena Tuhan sudah kasih jaminan kemenangan. Nah, pasti Anda akan bertanya begini, kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan di kayu salib, kenapa kok anak-anak Tuhan tetap harus melakukan peperangan rohani? Pernah bertanya nggak? Kalau Tuhan sudah kasih kemenangan, kenapa kita saja jadi orang percaya kok masih harus perang lagi? Seolah-olah kok kayak, loh katanya Tuhan sudah kasih kemenangan. Tuhan sudah beri kemenangan, saudara. Dan setan tidak bisa lagi merebut roh kita. Kalau kita sudah sungguh percaya pada Tuhan Yesus, roh kita itu sudah dimiliki oleh roh Allah atau Roh Kudus. Tapi ingat, tubuh jiwa kita yang natur kedagingannya adalah dosa, itu yang diserang iblis dengan apa? Tipu muslihatnya. Makanya doktrin-doktrin dipelesetkan. Makanya Joshua Haris dan Matius mengalami kemunduran iman dan tinggalkan iman percaya. Jadi yang diserang bukan hanya rohnya, karena rohnya dimiliki Roh Kudus. Mereka tidak bisa otak-atik, setan tidak bisa serang. Yang diserang adalah area jiwa, pikiran, hatinya. Itu dikuasai iblis, diserang dengan berbagai tipu muslihat iblis. Nah, makanya kita diberi senjata peperangan Allah ini, supaya kita mampu berdiri tegak, mampu bertahan. Nah, jadi Anda tidak bisa ngomong begini, Pak, saya orang percaya, tapi saya cinta damai, Pak, saya nggak mau terlibat dalam peperangan rohani. Nggak bisa. Mau tidak mau Anda harus siap berperang. Suka tidak suka, mau tidak mau harus terlibat dalam peperangan rohani setiap hari, setiap saat. Karena iblis itu gencar menabur tipu muslihatnya. Ya, tadi Efesus 6 ayat 12 dikatakan begini, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Saya ulangi ya, perjuangan kita atau peperangan rohani kita bukan melawan darah dan daging. Jadi saat ini coba Anda renungkan, kalau ada yang di tempat ini punya kebencian, kepahitan, dendam, amarah, kekecewaan terhadap darah dan daging, yaitu manusia atau sesamamu, bertobat bersama. Karena Tuhan bilang apa? Perjuanganmu itu bukan melawan sesamamu, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, melawan roh jahat. Jadi kalau Anda tersinggung sama mertuamu, tersakiti sama mantumu, tersinggung sama orang tuamu, tersinggung sama anakmu, sama tetanggamu, ada kepahitan, sedih, kecewa, ingat, firman Tuhan dengan jelas mengatakan ampuni. Ya, Anda harus taat ampuni. Karena yang sedang berperang ini bukan daging melawan daging,
Tetapi daging yang dirasuki oleh pikiran-pikiran jahat sehingga bertindaknya jahat, dan Anda terkena efek yang jahat ini. Oleh sebab itu Anda harus mengerti, oh dia sedang mengalami peperangan rohani dan dia mengalami kekalahan. Makanya setiap kali kalau saya datang ke rumah dia kok dihina terus. Saya ini memang belum kaya, tapi tolong dong mama mertua, papa mertua kalau ngomong ya jangan sadis begitu. Rumah kok kecil misalnya ya, itu peperangan rohani yang harus Anda hadapi. Perkataan-perkataan tajam, perkataan-perkataan si jahat dari sesamamu manusia, siapapun dia orangnya, baik suamimu, istrimu, menyakitimu, bahkan sikap-sikapnya sudah lebih menyakiti lagi. Nggak cuma perkataan, sikapnya pun menyakiti, menyelingkuhimu, meninggalkanmu, tidak bertanggung jawab, berkatanya kasar, jahat. Ingat, ini bukan suamimu yang harus kau perangi, tapi roh jahat yang membelenggu, membangun benteng-benteng pikiran-pikiran jahat di dalam kehidupan suamimu itu, termasuk Anda sendiri. Ketika nggak gunakan senjata perlengkapan Allah, Anda jadi terserang lewat sesamamu itu menyerang Anda, dan Anda memilih kalah. Anda memilih untuk ditembaki musuh dan kalah. Ya, jadi saat ini kalau Anda masih punya musuh yang adalah sesama manusia, tolong segera bertobat. Kalau tidak, Anda masuk perangkap iblis. Yang ini juga berperang, lawanmu ini berperang, tapi dia nggak pernah berperang. Anda kena serangan, Anda sendiri diserang musuh dan tidak pernah menyadari. Dia terpuruk, Anda terpuruk. Dua-duanya menuju pada kejatuhan rohani yang dalam. 1 Petrus 5:8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis tuh udah dijelasin. Bukan manusia, lawanmu bukan suamimu, bukan istrimu. Jadi kok suami istri bentrok terus. Sadar. Ini ada sesuatu yang sedang mengikat dari pikiran dan hati suamimu, yang mengikat pikiran dan hati istrimu itu. Maka dikatakan sudah sangat jelas 1 Petrus 5:8. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, bukan lawanmu si manusia, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini ada kalimat yang menarik. Iblis digambarkan singa, berarti sangat ganas, sangat gencar. Singa yang pengen menerkam gitu kan, karena sudah kelaparan, ini mau cari korbannya gitu kan. Kalau iblis digambarkan singa, harusnya singa itu kalau mengaum mencari mangsa, betul ya? Tapi ditulisnya mencari orang. Jadi Anda sudah semakin harus menyadari musuhmu itu iblis, dan iblis itu nggak cari mangsa, dia nggak doyan. Yang dicari iblis untuk ditelan, untuk dibinasakan, ya Anda dan saya, yaitu orang percaya. Orang yang belum percaya sudahlah, itu nggak akan diusik sama iblis, karena sudah temannya, Bapak Saudara. Ngerti ya? Jadi iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari manusia, mencari orang percaya yang dapat ditelan untuk dibinasakan. Jadi yang harus Anda lawan yaitu iblis. Iblis itu dijelaskan sebagai apa? Iblis itu si pendakwa. Di Ayub pasal 1, iblis itu pendakwa. Di Yohanes pasal 8 ayat 44, iblis itu pembunuh manusia. Kalau Anda tidak percaya, bukakan Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah pembunuh manusia. Itu sangat jelas. Sejak semula tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Loh, kok Anda sudah tahu musuhmu iblis bakal membunuh jiwamu, dibawa dalam kebinasaan? Nah, kok Anda santai-santai aja? Itulah yang setan selalu pengen, apa? Gereja tidak pernah beritakan Injil keselamatan. Gereja dibiarkan tidak pernah memberitakan tentang peperangan rohani, tentang kondisi zaman, tentang kemurtadan, tidak pernah diberitakan. Memang setan pengennya begitu. Kalau nggak jemaat nanti pada nggak betah, Pak. Besok nggak datang ibadah. Jadi yang diberitakan apa? Kemakmuran, motivasi, berkat, gerejanya rame, kalau perlu khotbahnya itu banyak ketawanya gitu. Untuk apa Anda saat ini senang, tapi setan tepuk tangan? Udah biarin aja tuh gerejanya biar terus rame. Tapi ternyata sedikit yang sampai pada kerajaan surga. Hati-hati Bapak Saudara. Bukan karena Anda udah Kristen, bukan karena Anda sudah sering datang ke gereja, otomatis Anda akan masuk kerajaan surga, Bapak Saudara. Ya, hati-hati. Karena gereja juga terus bergumul bagaimana Injil keselamatan itu terus diberitakan di pintu-pintu gereja. Gereja pun harus bertobat. Jadi iblis nggak cuma pendapat dan membunuh manusia. Iblis juga di 1 Timotius 4 ayat 1, dia dikatakan bahwa iblis itu juga penyesat
dan menggunakan segala tipu muslihat. Nah ini makanya banyak anak Tuhan tuh KO, mengalami kondisi yang berdarah-darah dalam perjalanan ikut Tuhan, pergumulan kehidupan sehari-hari. Kenapa banyak masalah orang-orang percaya? Karena ini iblis itu menyesatkan pikiran orang-orang percaya dengan segala tipu muslihatnya. Di Yohanes pasal 10 ayat 10 lebih jelas lagi, iblis itu siapa? Dia dikatakan pencuri, iblis itu pembunuh dan pembinasa manusia. Itu udah jelas. Apa yang dicuri dari kehidupan saudara? Ya mungkin sukacitamu, damai sejahteramu, kesehatanmu. Ya gimana Anda nggak makin sakit dan makin parah kalau Anda terus dihasut dengan pikiran-pikiran negatif, seolah-olah bahwa Tuhan itu nggak sayang, Tuhan itu nggak bisa menyembuhkanmu. Anda diberi pikiran kekhawatiran, ketakutan yang hebat. Itu mah nggak usah cek di firman Tuhan. Orang-orang di luar Tuhan kalau ketakutan terus, lama-lama juga kondisi fisiknya turun. Itu secara medis juga orang udah tahu. Tinggal dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, terus udah begitu. Itu kalau nggak jadi gila, depresi, bunuh diri, ya pasti fisiknya menurun, organ-organ tubuhnya menurun. Jadi iblis itu tugasnya seperti itu, mencuri, membunuh sampai manusia harus binasa. Ya, Anda harus berjaga-jaga dan berdoa ya, karena roh itu penurut tetapi dagingnya lemah. Nah sekarang kita mulai masuk ya. Yang pertama, jadi bagaimana caranya orang percaya dapat mengalami kemenangan menghadapi peperangan rohani? Ya, jelas kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada berapa tadi di Efesus 6 ayat 10 sampai 18? Ada berapa senjatanya? Coba ada yang hitung nggak? 7 ya, ada 7 senjata. Yang pertama, senjata yang pertama adalah bertahan dan melawan. Oh sebentar, ada 7. Yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Ini senjata yang pertama. Apa maksudnya saudara? Ya, Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Itu adalah senjata kemenangan Allah yang pertama yang diberikan kepada Anda sebagai orang percaya, supaya siap menghadapi peperangan rohani. Senjata berikat pinggangkan kebenaran ini artinya bicara tentang kekudusan dan kebenaran. Anda tahu ikat pinggang itu fungsinya untuk apa? Untuk mengeratkan celana supaya kuat dan tidak melorot, menjaga supaya baju zirahnya atau pakaian tetap pada posisinya, menjaga supaya pedang dan lain-lain tetap pada tempatnya. Anda lihat ya, prajurit itu kan kalau nggak pakai sabuk, lagi perang celananya melorot kan nggak cuma malu, nggak bisa berperang dong, gimana? Pedangnya biasanya disabukkan jadi nggak bisa juga. Jadi ikat pinggang ini sangat penting Bapak Saudara. Karena ikat pinggang kebenaran itu artinya Anda harus punya kekudusan dan kebenaran. Berarti senjata pertamamu kalau mau melawan setan, senjata pertamamu yang Tuhan sediakan kalau mau menang dalam peperangan rohani, ya Anda harus komitmen hidup kudus, komitmen hidup benar. Tidak ada cara lain. Kekudusan apa itu Pak? Kekudusan hatimu, kekudusan mata, telinga, pikiran, perkataan, dan tindakan. Tanpa ini Anda akan mulai bocor peperangan rohani, pastikan. Nah contohnya apa? Contohnya kekudusan mulut. Amsal 6 ayat 16. Lidah yang berdusta adalah salah satu dari hal-hal yang digambarkannya sebagai kekejian baginya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Di luar itu dari si jahat atau iblis. Jadi dengan memakai ikat pinggang kebenaran yang adalah kekudusan dan kebenaran ini, Anda akan lebih bisa berdiri tegap, siap menghadapi peperangan musuh. Anda harus punya senjata kekudusan dan kebenaran. Amin. Jadi Anda sekarang mulai renungkan, oh pantesan Pak, hidupku tuh kok jatuh bangun terus dalam area dosa dan makin terpuruk Pak. Ya coba dicek kekudusanmu di hadapan Tuhan itu kayak apa. Kalau Anda percaya Tuhan darahnya yang suci kudus telah menguduskanmu, kenapa Anda masih terus kompromi? Nah, karena Anda hidupnya sengaja tidak kudus, makanya ketika masuk dalam peperangan rohani, Anda sudah ditembaki musuh, Anda berdarah-darah. Karena senjata pertamamu yaitu ikat pinggang kebenaran, Anda tidak perhatikan, Anda tidak memakai. Jadi ingat baik-baik ya, Anda yang sekarang ini tahu kebenaran firman Tuhan ini, jangan dibilang
Pak, emang jaga kekudusan ada efeknya? Oh, ada banget. Biarin mereka terus kompromi dengan dosa, biarin mereka terus judi, terus merokok, terus pornografi, terus masturbasi, terus terlibat dalam perzinahan, terus selingkuhan, biarin. Karena ujungnya adalah kemurtatan dan binasa. Tapi mereka orang Kristen Pak rajin kerja, biarin. Anda nanti bisa dengarkan khotbah saya yang judulnya kemurtatan harus segera terjadi. Karena memang sudah dinubuatkan. Sebelum hari kedatangan Tuhan harus terjadi dahulu orang-orang yang murtad. Itu tinggal menunggu siapa yang murtad, dan iblis tahu, makanya dia dengan gencar melakukan penyerangan. Anak-anak Tuhan yang nggak siap untuk berperang, dialah yang akan ditampi iblis. Sampai waktunya tiba, sampai jumlahnya tergenapi, barulah datang Maranatha. Nanti banyak orang-orang yang sudah mengaku Kristen, rajin ke gereja, hanya bisa menangis dan berseru, Tuhan selamatkan aku, sudah terlambat. Ya, jadi saya ulang lagi, ikat pinggang kebenaran ini bicara senjata kekudusan dan kebenaran. Belajar Pak Saudara. Sulit Pak, belajar karena yang menolongmu Roh Kudus, bukan dengan kekuatan. Saya tahu beberapa orang dulu juga mantan pendosa, mantan pornografi. Otaknya rusak karena tontonannya film porno terus. Tapi ketika Anda percaya Tuhan dan Anda rindu untuk Tuhan pulihkan, Anda minta darah Yesus tolong aku, darah Yesus sucikan, kuduskan pikiran dan hatiku. Kalau Anda tekun melakukan itu, Roh Kudus akan membasuh, menyucimu begitu bersih. Sehingga Anda tidak lagi terserang pikiran-pikiran untuk bercabul, berjinak. Dosanya dimulai dari pornografi. Yesus sanggup menolongmu, kenakan senjata kekudusan. Amin. Amin. Itu pertama ya, kalau Anda abaikan ini, yang gak heran rumah tanggamu kacau, gak heran kehidupan imanmu menurun, gak heran kesehatanmu menurun. Ya, dokter aja memberitahu orang yang sering kecanduan pornografi, sering masturbasi, kondisinya menurun kesehatannya. Cek di medis ada itu. Ya. Yang kedua apa? Senjata kemenangan Allah yang kedua, berbaju sirahkan keadilan. Apa itu berbaju sirahkan keadilan? Itu ternyata senjata kemenangan yang berbicara soal hati ini harus bersih dan murni. Nah, yang pertama bicara kekudusan dan kebenaran. Baju sirah itu berbicara hati kita ini harus bersih dan murni. Baju sirah fungsinya apa? Ya kayak prajurit ini, fungsinya kan untuk melindungi organ depan. Di bagian dada ini ada organ apa yang paling vital? Hati, jantung, paru-paru. Jadi baju sirah keadilan ini fungsinya ya untuk menjaga hati kita supaya tetap bersih dan murni. Karena iblis itu pengennya terus mendakwa dan menuduh hati kita. Jadi lagi-lagi saudara, saya ulangi, kalau ada di tempat ini yang masih menyimpan rasa benci, iri hati, kepahitan, amarah, kekecewaan terhadap sesamamu, bertobatlah segera. Karena memang ini peperangan rohanimu, dan setan memang memakai orang-orang untuk menyakitimu. Jadi kalau orang itu sadar bahwa dia sedang dibelenggu setan dan perilakunya menjadi seperti setan, dan si setan ini melalui hidupnya melukai hatimu, dan Anda memilih untuk terluka dan tersakiti, berarti setan menghancurkan hidupnya dan mencari orang lain, yaitu mungkin Anda, dan Anda terluka dan Anda seperti setan juga. Dianya binasa, Anda juga binasa. Dianya mengalami kejatuhan, Anda juga mengalami kejatuhan. Sudah kenali ya strategi setan seperti itu ya? Karena Tuhan berkata, Dia yang maha adil aja memerintahkan Anda untuk mengasihi musuhmu. Matius 5 ayat 44. Udah jelas, Tuhan bilang kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kenapa kok Anda malah ikut terseret pada tipu muslihat iblis? Jadi senjata berbaju sirah keadilan ini adalah bicara tentang hati yang bersih dan murni, bebas dari segala tuduhan dakwaan, bebas dari segala kepahitan, kebencian, amarah. Apakah Anda mau mengenakan senjata ini, Bapak Saudara? Amin. Nah, kalau amin berarti harus mulai bertobat nanti ya. Tuhan, aku sebenarnya nggak bisa ngampunin ini. Yang si A, B, C aku bisa, tapi yang si E ini, sulit Pak. Karena ini betul-betul tiap hari ketemu Pak, tidur bareng lagi, sampai mati pun aku nggak bisa ngampunin dia. Nah berarti setan tahu, dia akan ketawa. Senjata baju sirahnya bolong. Jadi Anda itu baru pakai ikat pinggang, baju sirahnya nggak dipakai. Maka peperangan rohani ya nggak heran, kalah terus,
kalah lagi dan kalah lagi. Setan ingatkan terus tuh, lupa kelakuan suamimu tuh. Hari ini minta maaf, besok diulang lagi. Diserang terus sampai Anda betul-betul telanjang, baju sirah dilepas. Terus Anda ikut-ikutan, ikut menggila bersama setan. Sapu keberanian pun Anda copot. Ya udah telanjang bulat di hadapan setan. Ya udah, siap-siap aja untuk mengalami kejatuhan yang sangat dalam. Itu gambaran orang Kristen yang betul-betul melepas semua perlengkapan senjata rohaninya. Yang ketiga, senjata ketiga adalah kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Efesus 6 ayat ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini bicara apa, Bro? Ternyata ini bicara tentang senjata kesaksianmu dan penginjilanmu. Nah, itulah kenapa tim TBC itu dari 8 tahun yang lalu sampai sekarang timnya selalu kompak. Amin. Pokoknya kalau dipanggil pelayanan, saya selalu bilang, Pak, beri kami waktu untuk ada kesaksian. Itu wajib. Karena ini senjata. Anda saya jelaskan ya, kok bisa senjata? Ini saya jelaskan. Kasut itu bicara sandal ya, atau sepatu. Fungsi kasut apa kalau Anda bayangkan seorang prajurit? Kan melindungi kaki supaya ketika berperang, kakinya nggak terluka ketika menginjak batu yang tajam, kerikil, atau mungkin ada pecahan besi. Ya, jadi fungsi kasut melindungi kaki supaya tidak terluka dan dapat menempuh dan bahkan menempuh jalan yang berliku, jalan yang terjal sambil berlari pun bisa karena pakai kasut. Nah, prajurit yang berperang harus aktif bergerak dan berlari. Jadi kalau kakinya tidak terlindungi dengan kasut, ya pasti akan lecet, terluka, dan menghadapi peperangan musuh ya dia kalah karena staminanya sudah nggak bagus. Nah, kenapa kok memberitakan Injil atau bersaksi itu sebagai diumpamakan sebagai kasut atau alas kaki? Kenapa, Bos? Karena Tuhan rindu semua orang percaya itu punya kerelaan hati. Kasut itu bicara kerelaan. Punya kerelaan hati dan kerinduan hati dan ketaatan penuh untuk mentaati amanat agungnya. Makanya penginjilan digambarkan sebagai kasut. Coba Anda renungkan, sejak jadi orang percaya, perintah amanat agung Matius 28 ini, sudahkah sungguh-sungguh Anda punya kerinduan dan kerelaan untuk taat melakukannya? Karena ini nggak cuma perintah, ternyata di balik perintah mengandung senjata kemenangan Allah. Amin. Lupa kok bisa ya? Pokoknya percaya aja. Di Efesus 6 ditulisnya seperti itu. Kasut memberitakan Injil itu adalah senjata kemenangan. Nah, saya renungkan ternyata gambarnya begini, Bapak. Kalau orang rajin bersaksi dan rajin menginjil, walaupun penginjilannya singkat, melalui kesaksiannya pun dia bisa menginjil bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya, seperti Bu Koni tadi, bahwa pertolongan Yesus yang dia percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat menolong kehidupannya, menolong kehidupan keluarganya, semuanya indah dan tepat pada waktunya, singkat, padat, jelas, dikumandangkan terus. Fungsinya apa, Pak? Selain Anda diberkati, kalau Bu Koni ditolong, kita Tuhannya sama, berarti aku juga bisa ditolong dong. Perbedaannya di mana ya? Bu Koni bertekun, belum dijawab, dia tetap bertekun dalam Tuhan dan tak goyah. Aku bersungut-sungut, aku nggak sabar, aku mintanya harus hari ini, aku minimal kasih Tuhan yang ditargetin Tuhan. Kalau nggak jawab sampai tanggal sekian, aku akan kecewa lah. Itu Tuhan ditantangin, nggak dengar rendah hati. Bu Koni rendah hati, mohon Tuhan, berharap penuh pada Tuhan. Makanya pertolongannya dia terima ya. Oke, aku belajar dari kesaksian itu. Nah, ketika Anda dengan kesaksian imanmu dibangun, nah Bu Koni yang bersaksi itu sedang mengeluarkan senjata kemenangan Allah. Sehingga nanti ketika Bu Koni pulang, kan manusia hidup pasti punya masalah kan. Terus tiba-tiba dapat masalah lagi yang baru. Bu Koni begini nih. Karena dia habis bersaksi, dia nggak akan langsung panik, tapi sudah dibentengi dengan senjata kemenangan Allah tadi. Karena aku habis bersaksi dan kesaksianku teguh bahwa Yesus tak pernah tinggalkanku. Sekarang masalahnya apa sih? Oke, dia bisa lebih tenang karena senjatanya itu ada dalam kehidupannya. Ngerti nggak saudara ya maksud saya? Jadi hal bersaksi dan memberitakan Injil adalah senjata kemenangan Allah yang ampuh untuk melawan setiap serangan musuh yang seringkali membuat kaki Anda terpleset. Ketika Anda mau sungguh-sungguh menjadikan hal bersaksi dan memberitakan Injil sebagai gaya hidupmu sehari-hari,
maka Anda dapat berkata tidak terhadap setiap tawaran dosa dan godaan iblis dan hawa nafsu dunia. Maksudnya gimana? Karena Anda tahu bahwa bersaksi memberitakan Injil adalah senjata, dan Anda sudah persiapkan baik-baik. Aku besok mau kesaksian ini sambil menginjil sedikit lah. Tiba-tiba iblis tahu, oh, Bu Koni itu kalau diingatkan tentang peristiwa masa lalu, trauma hidupnya masa lalu, dia akan mulai goyang, khawatir, dan timbul kecemasan. Anda pernah nggak mengalami keadaan baik-baik aja tiba-tiba kayak melamun, teringat trauma yang nggak enak, kejadian yang nggak enak, atau bahkan timbul ketakutan, nanti masa depan gimana ya? Aduh, anak-anak kalau udah besar gimana? Kehidupanku cuma begini aja, boro-boro ngasih warisan, yang ada hutang aja belum lunas, tiba-tiba diserang seperti itu. Pernah nggak, saudara? Nah, kalau Anda punya senjata ini, Anda dapat berkata tidak. Iblis, pergi kamu dalam pikiranku, karena aku besok mau dipakai Tuhan lagi untuk bersaksi. Aku nggak mau jatuh dalam tipu muslihatmu. Jadi ketika tawaran dosa datang, Anda bisa tengking. Ditawarin untuk merokok lagi, ditawarin untuk nonton pornografi lagi, Anda bisa pergi dalam nama Tuhan Yesus. Besok aku mau bersaksi. Aku nggak mau kesaksianku ini penuh dengan kebocoran-kebocoran rohani. Karena aku ternyata sebelum bersaksi, aku udah menikmati produk-produknya setan terlebih dulu. Ya, jadi kesaksian dan penginjilan ini menjagamu untuk tidak mudah terseret kepada tawaran-tawaran godaan-godaan setan. 2 Timotius 4 ayat 2. Baik tidak baik waktunya beritakanlah Injil. Ya, jadi sekarang Anda ngerti ya, Tuhan kalau kasih perintah itu selalu ada gunanya. Pergi beritakan Injil pada segala bangsa. Ya, karena itu senjata kemenangan yang akan Anda gunakan. Amin. Jadi senjata yang ketiga ini, saya berharap jemaat di tempat ini mulai hari ini, mulai hari Minggu ke depan, kalau Bapak Pendeta, Bapak Gembala tempat ini mengundang siapa yang mau bersaksi, jangan diam. Amin. Jangan pasif. Amin. Langsung angkat tangan, Pak. Tapi ya jangan semua, nanti nggak ibadah-ibadah ya. Gantian, Pak, saya rindu bersaksi, boleh. Dan kesaksiannya jangan panjang-panjang, nanti kasihan. Ibadahnya lebih panjang, singkat pada jelas. Pak, kesaksian apa? Ya maka disiapkan dengan baik. Apa yang Anda alami setiap hari, kebaikan Tuhan. Terus deklarasikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Maksud sih Anda bisa hidup, bernapas saja udah mujizat itu. Banyak orang yang bangun tidur udah langsung bengek. Mau nafas saja susah, Anda diberi kesehatan, diberi damai sejahtera, saksikan. Amin. Ya, kalau nggak bisa bersaksi, wah ini jangan-jangan belum jadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Nggak ada keintiman dan kedepan dengan Tuhan, jadi nggak bingung mau saksikan apa ya, karena nggak mengalami Tuhan berarti. Ya, jadi bertobat ya, saat teduhnya diberesin. Sekarang senjata yang berapa? Keempat. Yang keempat itu Efesus 6 ayat 16, yaitu perisai iman. Dalam segala keadaanmu pergunakanlah perisai iman, sebab perisai itu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Apa itu perisai iman? Ini ternyata adalah bicara tentang mencintai firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari itu. Makanya tadi kan ditanya siapa yang saat teduhnya bolong-bolong. Oh, semua yang nggak ada, semuanya tidak ada yang angkat tangan, memang semuanya bolong-bolong gitu kan. Ternyata senjata perisai iman itu adalah mencintai firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari. Apa fungsi perisai itu? Wah, perisai begini ya, fungsinya untuk melindungi dari serangan musuh. Jadi kalau Anda tahu, zaman dulu tentara itu kalau bawa perisai, ada yang bahannya depan perisainya itu nggak hanya besi atau baja, tapi dilindungi dengan kulit binatang, kulit hewan. Kemudian setelah ditempel kulit hewan itu dicelupkan dulu ke air, baru dia pakai untuk berperang. Itu zaman Romawi begitu. Kenapa? Karena tentara-tentara musuh itu ternyata tidak hanya memanahkan panah-panahnya, tapi panahnya itu juga dicelupin dulu ke minyak tanah dan dibakar dengan api. Jadi itu panah berat, maka disebutkan panah api si jahat. Jadi kalau perisainya ada kulit hewan yang sudah direndam di dalam air, ketika dia tangkis itu apinya padam. Mengerti ya? Nah, jadi perisai iman itu bicara apa? Bicara bahwa Anda itu harus juga mau direndam di dalam firman Tuhan setiap hari. Makanya kalau ditanya sudah sadar belum, itu bukan guruin, itu penting dan baik bagimu supaya Anda tidak mudah kalah dalam peperangan. Coba cek kenapa suami istri terus berantem melulu, nggak pernah selesai kayak Tom and Jerry. Ya karena mungkin masing-masing ini nggak ada peperangan rohani.
Peperangan rohaninya nggak perfect. Saya pun juga mengalami, Pak Saudara. Kalau saya sudah mengalami, saya selalu renungkan, saya bocornya di mana sih? Kok selalu lu jual, gue beli terus, capek juga nih. Ngomongnya tuh nyakit terus. Ini istri ini, gitu kan. Kadang suami gemes lah, mulut gitu kan. Pas istrinya juga, lu sih nggak begini-begini. Jadi saling tuntut, nggak beres-beres. Kalau mengerti prinsip ini, nanti Roh Kudus beritahu bagaimana cara menghadapinya. Nah, saya pun mengalaminya. Dan ketika saya renungkan, oh, ternyata menghadapi yang jenis ini caranya begini. Nah, puji Tuhan, sekarang istri saya kalau ketemu saya suka heran, kamu sekarang beda loh. Biasanya kalau saya ngomong begini, kamu langsung ikut membalas dan akhirnya kita bersih tegang. Sekarang saya senyum-senyum aja. Oh, kamu sekarang silahkan ngomong apapun juga. Saya hanya bisa menerima dengan senyum dan saya tidak terusik. Tetap gandeng tangan, tetap pelukan bareng. Heran deh. Kok bisa? Ya, hatiku dilindungi oleh perisai iman. Dan Roh Kudus berikan hikmat. Sekarang lebih indah. Coba suami istri ini, jangan lu senggol, gua bacok terus. Satu ngomong ya, satu tersinggung, gak beres-beres. Lah iblis seneng nggak? Memang perkataan kecil jadi perkataan besar yang membakar hubungan percintaan kalian itu ya karena itu. Nggak pernah menggunakan peperangan rohani, nggak pernah pakai perisai iman. Pakai dong. Jadi Anda bisa menjadi pelaku firman. Ya puji Tuhan ya, ini dari kehidupan saya ini ya. Pernikahan kan gitu ya, kadang indah, kadang enggak itu kan, kadang nggak harmonis, kadang enggak. Terus kalau enggak, Anda nggak peperangan rohani, setan masuk, ya udah suamimu hilang di gondol bebek gombal, jatuh pada selingkuhan yang lain. Karena apa? Nggak berjaga-jaga, ya hati-hati. Jadi mencintai dan merenungkan firman Tuhan sehari-hari adalah senjata kemenangan Allah yang sangat ampuh, yang akan membuat Anda tetap berani datang mengakui di hadapan Tuhan dengan iman percaya bahwa Tuhan, aku ini loh orang berdosa Tuhan, ampuni hari ini aku telah memaki istriku, ampuni aku telah memaki suamiku, ampuni aku telah melempar suamiku dengan benda, ampuni aku telah melempar istriku dengan atau menampar istriku dengan kasar. Bertobat, kembali lagi bangkit, berkomitmen untuk hidup kudus di hadapannya. Itu kalau Anda pakai perisai iman, ya. Jadi setiap kali iblis menyerang dan mempengaruhi pikiran dan hatimu dengan pikiran-pikiran jahat, pikiran kotor, pikiran najis, tangkislah semua panah api si jahat itu dengan menggunakan perisai iman. Amin. Jadi senjata keempat perisai iman bicara apa? Cintai firman Tuhan dan renungkan setiap hari. Kira-kira mau Bapak Saudara? Amin. Amin. Ya kalau enggak, nanti resikonya Anda tahu sendiri ya. Senjata yang kelima, yaitu Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong apa ini ketopong keselamatan? Ini berbicara tentang mendisiplinkan pikiran kita dengan kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Berbeda ya, kalau perisai iman itu tadi apa? Mencintai firman dan merenungkannya. Tapi kalau ketopong, pikiran kita itu didisiplinkan dengan kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Apa itu ketopong? Itu helmnya tentara zaman dulu itu ketopong. Itu kan untuk melindungi bagian kepala. Karena kalau tentara sekali kena tebas bagian kepala ya dia tumbang, maka dilindungi. Ya. Ini berfungsi untuk melindungi pikiran kita dengan disiplin kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Kenapa kok pikiran ini harus dilindungi? Karena medan peperangan kita yang paling sengit itu bukan melawan setan-setan di kuburan, bukan melawan setan-setan di pohon-pohon tertentu yang katanya ada genderuwo kuntilanak. Karena nggak usah diurusin. Itu setan-setan yang bodoh carinya hewan dan tumbuhan. Tapi setan yang pintar pengennya manusia. Ngerti loh saudara? Setan itu targetnya manusia. Dia itu pembunuh manusia. Dia bukan pembunuh tumbuhan dan hewan. Jadi ngapain ya kalian cari di sana? Yang diwaspadai siapa? Manusia. Siapa? Ya kita ini. Kita diserangnya di mana? Di pikiran kita. Melalui apa? Pikiran negatif, pikiran bimbang, pikiran pesimis, pikiran kotor, pikiran najis, pikiran cemar, pikiran jahat. Itu yang kita bosetan setiap hari, setiap saat. Pikiran marah, pikiran tersinggung, pikiran ego, pikiran khawatir akan masa depan, pikiran kekecewaan, pikiran trauma-trauma masa lalu. Itu dibangkit-bangkitkan oleh setan setiap saat. Apalagi kalau suami istri nggak ngerti prinsip ini, babak belur dah. Dan tidak pernah ambil saat teduh untuk ambil peperangan senjata Allah ini, makin hancur pernikahannya. Jadi setiap kali muncul serangan-serangan roh jahat di dalam pikiran-pikiran Anda, maka fungsi ketopong keselamatan tadi karena dilindungi pikirannya
dengan disiplin kuasa firman dan kuasa Roh Kudus, maka Anda akan diberi kemampuan untuk dibersihkan dan dibaharui pikiran Anda seturut pikiran Kristus dan kebenarannya. Jadi kalau Anda merasa lagi penat berat, pengennya sudah menyimpang dari kebenaran, renungkan, berdoa, Tuhan, biarlah ketopang keselamatanmu itu menolongku, beri aku pikiran Kristus. Nanti tiba-tiba firman yang Anda baca itu akan muncul. Jangan khawatir, aku memegang tanganmu dengan tangan kananku, memberi hari depan yang penuh pengharapan. Makasih Tuhan, aku belakangan ini diserang pikiran kekhawatiran. Roh Kudus kok muncul di dalam pikiranku? Itulah firman yang dibaca, dimunculkan di pikiranmu. Itu ketopang keselamatan yang bekerja. Itulah senjata ketopang keselamatan. Pikiran didisiplinkan oleh firman yang Anda baca dan kuasa Roh Kudus. Amin. Kenapa kok ada kuasa Roh Kudusnya? Karena setelah firman tadi tiba-tiba dimunculkan, Anda ingat firman yang membuat Anda tenang dari kekhawatiranmu, tiba-tiba Anda bisa menangis setan itu. Dan Anda berkata, kamu setan, kamu bertahun-tahun membodohi saya, sehingga aku selalu khawatir, takut, cemas. Mulai hari ini pergi kamu dalam nama Tuhan Yesus. Itu karena ada Roh Kudus. Makanya banyak anak-anak Tuhan yang nggak ngerti prinsip peperangan, akhirnya apa? Ditawan oleh si iblis, pikirannya penuh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, akhirnya masuk fasenya stres dan depresi. Kalau ke medis dikasih obat penenang karena dianggap stres. Lebih dari stres dianggap bipolar, berperbedaan ganda atau setengah gila. Ujung-ujungnya kalau nggak bunuh diri juga udah puji Tuhan. Karena iblis itu selain mencuri semua yang baik, semua yang benar itu, Anda tidak pernah isi, dihabis sama iblis, diganti yang jahat, negatif, yang kotor, yang cemar, yang cemas, yang khawatir. Anda ada babak belur, ditunggu setelah dicuri semua, tinggal dibunuhnya kapan. Makanya Anda sudah mulai mengerti kan, pantesan ya Pak, kayaknya sudah hamba Tuhan loh Pak, kayaknya sudah orang percaya Pak, kok bunuh diri ya, Pak sedih banget ya, padahal mamanya pelayan loh Pak, anaknya bunuh diri. Ya itu, udah ngerti jawabannya kan sekarang. Ya, jadi hati-hati Pak saya. Jadi jenis serangan roh jahat yang paling berbahaya adalah yang menyerang di area pikiran manusia. Saya ulangi, lindungi pikiran dan hatimu dengan ketopang keselamatan. Ini serangan iblis yang paling berbahaya. Dan jenis serangan iblis ini, setannya namanya, saya beritahu ya, supaya tahu, diabolos. Ini jenis setan, bahasa Yunani itu diabolos. Diabolos ini adalah setan yang menyerang di pikiran karena dia tahu kalau pikirannya lumpuh, ya sudah, daya tahan tubuh kita ini akan menurun karena pikirannya sudah dipukul iblis. Nah, contoh serangan diabolos, pasti Anda pengen tahu dong. Pak, Bapak ini khotbah ngarang-ngarang, beri contohnya. Saya beri. Buka di Markus 8 ayat 33. Multimedia tampilkan. Ini contoh serangan diabolos itu adalah Markus 8 ayat 33. Apa yang terjadi di kisah Markus 8 ayat 33? Ini iblis sedang menyerang dan merasuki pikiran Rasul Yesus yang namanya Petrus. Ya. Ketika Petrus berkata apa kepada Tuhan Yesus? Tuhan, kamu jangan naik ke kayu salib dong. Kayaknya baik ya, benar nggak? Kayaknya dia berempati kan, Tuhan, kamu jangan naik ke kayu salib please, jangan Tuhan, jangan ke kayu salib, kami sayang lu, kami nggak siap ditinggal, kurang lebih begitulah. Tapi Tuhan nggak terkesima tuh, dia nggak ikut terpengaruh dan ikut berempati dan berkata, oh Petrus, kamu kok baik banget sih, makasih ya. Enggak tuh. Lihat apa yang dikatakan iblis, dikatakan Tuhan Yesus. Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Loh, yang ngomong Petrus apa iblis? Coba. Petrus. Ya, yang ngomong Petrus. Kok yang dienyahkan bukan Petrus, kok iblis? Sudah mulai paham? Petrus yang ngomong, tapi Tuhan bilang sama Petrus, enyah iblis. Ini Pak Yonatan saya jadiin contoh ya. Misalnya dia Petrus, saya Yesus. Saya bilang, Petrus, kamu akan tahu anak manusia akan diserahkan tangan orang berdosa dan dia akan mati, tapi dia akan bangkit. Tiba-tiba Petrus menarik saya ke samping dan berkata, Tuhan, sekali-sekali itu jangan menimpamu. Harusnya kan saya senang, tapi Tuhan berkata apa? Petrus, enyah iblis. Kan harusnya enyah Petrus, kan harusnya begitu. Kenapa yang diusir iblis? Ya karena iblis merasuki pikiran Petrus. Maka dijelaskan di sini, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan manusia. Tuh, pikiran manusia itu teman baiknya pikiran-pikiran iblis. Kecuali pikiran kita didisiplinkan setiap hari dengan ketopang keselamatan, maka pikiran kita penuh dengan pikiran Kristus. Sehingga kalau pikiran iblis menyerang, kita sudah bisa menangkis
Ini contoh, ini Diabolos. Loh Pak, rasul aja nggak kebal ya Pak? Iya. Maka Tuhan bilang, Petrus, lihat iblis sudah menampimu. Aku berdoa supaya kamu jangan imanmu gugur. Nah, apalagi Anda saudara saat teduh nggak mau, nggak peduli. Padahal itu di situ banyak senjata pemenanganmu. Ya, bertobatlah Bapak saudara. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa di dalam Kristus, ia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini ayat ini sering membuat kita bingung ya Ustaz. Loh, kalau dalam Kristus aku jadi ciptaan baru loh. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Ini aku suka bingung ya. Banyak nggak Bapak Saudara bingung? Kenapa? Lah buktinya Pak, suami saya Pak percaya Tuhan Pak, dibaptis di gereja ini sama Pak Pendeta Nehru Pak. Itu sudah 10 tahun yang lalu Pak. Wah, nangis-nangis Pak waktu dibaptis ketemu Tuhan. Tapi Pak, boro-boro Pak dia jadi ciptaan yang baru. Yang baru nggak datang-datang Pak, tetap aja manusia lama Pak. Tetap pemarah, tetap kecanduan, dosa-dosanya masih sama Pak. Cuma Pak Pendeta aja nggak tahu di sini Pak. Istrinya ngeluh, lu katanya jadi ciptaan yang baru, kok enggak? Suaminya juga ngomong, Pak Gembala, istri saya Pak 20 tahun yang lalu terima Tuhan Pak. Tapi yang baru nggak datang-datang juga Pak. Mana ciptaan yang baru? Istri saya masih sama Pak. Marah, masih kalau mau kepahitan, gampang tersinggung Pak. Waduh Pak, kalau marah dan satu RT dengar semua. Piring habis Pak, udah beli selesai habis, beli lagi. Jadi pertanyaan kan tuh, kenapa begitu? Apa firmannya salah? Oh tidak. Ternyata ketika seseorang percaya Tuhan, itu yang seketika dibaharui dan diselamatkan adalah rohnya. Maka Roh Kudus tinggal di dalam roh manusia. Sedangkan area jiwa, yaitu pikiran, hati, perasaan, itu yang sudah terbentuk salah dan rusak bertahun-tahun sejak kecil dalam kehidupan masa kecilnya, traumanya, lingkungannya, keluarganya. Itu terbentuk bertahun-tahun, itu membutuhkan proses transformasi, perubahan, tidak bisa seketika. Jadi kalau Anda percaya Tuhan Yesus yang seketika diubahkan dan Roh Kudus masuk, itu tinggal dalam manusia rohmu. Tapi Anda masih hidup dalam jiwa dan tubuhmu. Nah, celah inilah yang setan tahu. Kalau jiwanya gua ganggu terus dengan tipu muslihat iblis, dia akan terkapar. Ya, jadi Roma 12 ayat 2 itulah jawaban dari 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. Ciptaan yang baru itu akan segera datang melalui proses Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi itu pikiranmu. Jadi orang percaya itu perlu rohnya sudah dibaharui seketika itu di dalam Kristus Tuhan, tapi area pikirannya itu perlu proses pembaharuan pikiran step by step. Kalau Anda mengenakan pikiran daging yang mematikan, maka pikiran Roh Kudus itu menghidupkan. Roma 8 ayat 6. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Yohanes 6 ayat 63. Ya, jadi Anda sekarang sudah tahu ya, medan pertempuran Anda yang diincar setiap saat adalah di pikiran. Maka harus pakai ketopong keselamatan. Jadi ketopong keselamatan apa? Yaitu senjata di mana Anda perlu mendisiplinkan pikiranmu dengan kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Nah, itu semuanya paling banyak didapatkan di saat teduh. Senjata yang keenam, yaitu Efesus 6 ayat 17, yaitu pedang roh. Apa itu pedang roh? Firman yang diperkatakan. Wow, tadi periksa iman, kita berendam di dalam firman, merenungkan firman, mencintai firman setiap hari. Oke, aku mengerti. Sekarang ketopong keselamatan, oh ternyata pikiranku harus didisiplinkan dengan kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Oke. Nah, kalau pedang roh, itu ternyata firman yang diperkatakan, the spoken word, firman yang diperkatakan. Contohnya apa? Salah satu contoh firman yang diperkatakan itu adalah memperkatakan nama Yesus. Filipi 2 ayat 9 sampai 11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang di bawah bumi. Makanya kalau Anda mau mengusir setan yang mengganggu pikiranmu, mengusir orang yang kerasukan setan, Anda kan mengusir dengan nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi kamu setan. Roh kenajisan, roh percabulan, roh kemalasan misalnya, itu ditengking dalam nama Yesus. Ya, itu artinya pedang roh. Nah, saya tanya, jemaat tempat ini ada nggak yang pernah musir setan? Coba angkat tangan. Nah,
Pernah kan? Itu senjata, Bapak Saudara. Pedang roh itu adalah memperkatakan nama Yesus itu adalah pedang roh. Nah, tapi Anda harus jangan kayak anak-anak Skewa ya. Nama Yesus itu berkuasa mengalir dari hubungan yang intim. Kalau Anda nggak intim sama Tuhan, musuh setan, Anda bisa kayak anak-anak Skewa. Kisah para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Kisah para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Itu ada anak-anak Skewa yang iseng-iseng ikut-ikutan mengusir setan. Nah, setannya ngomong begini, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, lah kalian ini siapa? Sejak itu yang mengusir setan anak-anak Skewa ini malah babak belur. Dia dirasuki setan, dia digagahi, dikalahkan, pulang rumah telanjang dan luka-luka. Itu anak Skewa. Makanya kalau Anda sudah membangun hubungan intim dengan Tuhan, pedang rohmu yaitu firman yang diperkatakan, nama Yesus yang diperkatakan itu berkuasa penuh karena mengalir dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Udah jelas ya. Apalagi selain memperkatakan nama Yesus, Anda bisa memperkatakan darah Yesus, itu berkuasa juga. Anda juga bisa mengatakan dari firman secara langsung, misalnya Lukas 10 ayat 19, itu Anda bisa perkatakan juga musuh setan dengan perkataan seperti ini, Yesus telah memberi aku kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh, tidak sanggup membahayakanku. Setan dalam nama Tuhan Yesus pergi. Itu firman diperkatakan, nama Yesus diperkatakan, darah Yesus diperkatakan. Itu bicara pedang roh. Udah jelas, saudara? Nah, gunakan ini sehingga Anda jangan cuma posisinya menahan terus. Pak, kalau saya pakai 6 senjata kecuali pedang roh ini, Pak, karena nggak pernah pakai, saya takut musuh setan. Ya, Anda cuma posisinya bertahan terus, sampai juga dong dipukulin terus. Anda harus menyerang. Amen. Maka Efesus 6 ayat 10 sampai 18 dikatakan apa? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Coba Anda teliti. Kenapa ada kata kenakan dan ambillah? Karena fungsinya beda. Ada yang digunakan untuk bertahan, ada yang digunakan untuk menyerang. Jadi pedang roh ini adalah yang untuk menyerang. Kalau Anda memilih bertahan terus, ya kalau Anda kuat nggak apa-apa. Anda sudah diberi pedang. Serang iblis itu yang dalam pikiranmu. Tapi jangan kalau berantem sama istri, musuhnya diserang, beda ya. Anda berdoanya jangan begini, istri kok ngomel-ngomel terus, dalam nama Yesus roh selamat pergi ya. Itu malah setannya nggak pergi, istrinya makin menjadi-jadi. Ya doanya itu di kamar sambil berlutut menangis, Tuhan, aku sudah peperangan rohani tapi ini istriku makin ganas Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus gitu dong. Nanti sudah Anda merasa damai sejahtera, ketemu lihat istrinya lagi. Mi, apa ibu? Setannya masih ada dua lagi. Dalam mata gitu. Sampai akhirnya apa? Istrinya kalau peperangan rohani juga dia sangat sadar. Mi, papi udah makan belum? Ya. Masing-masing melakukan peperangan rohani. Ya, jadi kehidupannya harmonis. Masuk gara-gara setan Anda dibodohi babak belur terus. Aduh, bingung nih. Ya, kejahatan orang percaya makin banyak nih. Nah, yang terakhir senang ya. Senjata yang ketujuh, yaitu Efesus 6 ayat 18. Ini senjata yang paling kontroversi dan paling mendapatkan tentangan perdebatan dari banyak gereja. Tapi saya tetap beranikan diri karena ini kebenaran saya sampaikan ya. Yaitu senjata yang ketujuh adalah berdoa dalam bahasa roh. Ya, senjata ini sangat kontroversi, tapi senjata rahasia ini yang paling ampuh. Ini sering diperdebatkan di kalangan gereja. Para pemimpin rohani juga memperdebatkan. Tapi Anda bisa baca kebenarannya, Efesus 6 ayat 18. Coba Anda renungkan. Dikatakan demikian, Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Berarti setiap waktu ya, bukan sewaktu-waktu. Setiap waktu, setiap saat. Di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Coba Anda renungkan. Setiap waktu berdoa dalam roh. Coba, saya minta doa syafaat dengan akal budimu, bisa nggak tahan 1 jam? Kalau Anda nggak pernah terlatih berdoa syafaat, nggak akan bisa. Paling berdoa 5 menit udah bingung, ngomong apa lagi ya? Udah habis kosakatanya. Perasaan tadi Pak RT udah, Pak RW udah, lurah, camat, presiden, menteri sudah. Padahal Pak Gembala bilang 1 jam lanjut, dia udah kehabisan kosakata. Karena nggak terlatih berdoa dengan akal budi. Nah, ayat 18 ini tidak dikatakan berdoa di dalam akal budimu loh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Loh, gimana doa di dalam roh? Apakah kita komat kami sama roh nggak jelas gitu? Bukan. Ternyata ini kita berdoa memakai bahasa roh kita, yang adalah karunia pemberian Allah.
Nah, sekarang saya tanya ini sebagai penutup. Senjata yang ketujuh yaitu berdoa dalam bahasa roh. Dengan hormat saya tanya jemaat di tempat ini, siapa yang sudah terima baptisan Roh Kudus dengan tanda menerima karunia berbahasa roh? Angkat tangan. Waduh, pertanyaan terlalu sulit ya. Saya persingkat ya. Siapa yang sudah menerima baptisan Roh Kudus? Oh, nggak ada. Saya rubah deh. Siapa yang sudah menerima karunia berbahasa roh? Angkat tangan. Oh, nggak ada. Oh, puji Tuhan. Satu. Oh, dua. Puji Tuhan. Oh, ini penting sekali. Jadi saya ingatkan saudara, ini tuh senjata digunakan di saat teduh pribadimu. Makanya kenapa banyak pertentangan, dianggap sesat, bla bla bla. Ya karena digunakannya ketika sedang bersama-sama. Misalnya khotbah kayak bahasa roh, yang mereka merasa itu orang aneh. Ini doa berbahasa roh ini untuk membangun manusia rohmu. Apa buktinya? Buka 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4. Kalau Anda berbahasa roh, yang dibangun manusia rohmu. Dan ketika Anda berdoa dengan bahasa roh, ini senjata yang ampuh. Dan iblis gemetar ketika melihat kamu. Wow, ini siapa? Ini ketopong keselamatan dipakai, baju sirah dipakai, ikat pinggang kebenaran dipakai, kasut kerelaan dipakai, pedang roh dipakai, perisai iman dipakai. Loh, ada satu lagi. Ada roh yang begitu kuat, roh singa dari Yehuda ada di belakang dia, dan para malaikat Michael berkeliling tengah-tengah dia. Karena kalau orang rajin untuk berdoa dalam bahasa roh, itu aktivitas malaikatnya tuh banyak sekali. Anda tahu nggak? Yes. Anda mungkin nggak bisa lihat. Ini seperti Elia dan bujangnya ketika mereka ketakutan. Lihat musuh begitu banyak. Bujangnya ketakutan. Elia bilang, Tuhan bukakan mata batin rohani. Begitu dibuka, malaikat Tuhan di belakangnya jauh lebih banyak. Ini bahasa roh ini powerful sekali. Jangan diperdebatkan. Jangan disalahpahami. Namanya juga karunia, itu pemberian Allah. Kita nggak layak terima, tapi Tuhan mau beri. Kalau Anda tidak mau, ya Tuhan tidak beri. Tapi kalau Anda tahu, ternyata ini penting, ya Anda harus minta, harus rindu, harus haus supaya Anda dapat. Amin. Nah, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, dia bangkit dan naik ke surga. Anda tahu supaya apa? Supaya janji Bapa diberikan, bukan? Lebih baik aku pergi kepada Bapa supaya janji itu diberikan kepadamu, yaitu Roh Penghibur, Roh Penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus datang, dia tidak hanya mengutusmu sebagai saksi, tapi dia memberikan kuasa kepadamu untuk memberitakan Injil. Dan ketika murid-muridnya terima kuasa itu, otomatis apa? Ketika Yohanes, ketika Petrus menumpangkan tangan, orang-orang dilayani, itu mereka terima karunia berbahasa roh. Mereka juga terima karunia bernubuat. Ya, saya tutup ya. Dari tadi saya tutup nggak tutup nih. Kisah para Rasul 19 ayat 1 sampai 6, tapi saya bacakan ya. Ayat ke-6 aja. Kisah 19 ayat 6. Nih, kalau Anda masih ragu ya, kenapa karunia bahasa roh ini sangat penting. Nanti Anda baca sendiri Kisah para Rasul 19 ayat 1 sampai 6, khususnya yang ayat ke-6. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Wow, dalam sekali pelayanan Paulus, 2 karunia Roh Kudus turun dan menghinggapi jemaat di Efesus. Karena jemaat ini baru terima baptisan pertobatan, yaitu pertobatan baptisan Yohanes. Tapi ketika ditumpang tangan, mereka terima baptisan Roh Kudus. Mereka terima 2 karunia langsung, yaitu karunia berbahasa roh dan karunia bernubuat. Nah, jemaat di tempat ini ternyata baru ada 1 orang, 2 orang yang terima karunia bahasa roh yang adalah senjata kemenangan Allah. Kalau Anda sungguh-sungguh pengen punya senjata ke-7 ini yang sangat ampuh ini, nggak cuma hanya ketopong, baju sirah, ikat pinggang, perisai, pedang roh, kasut, tapi kalau Anda juga merindukan senjata yang ke-7 ini, Anda mintanya harus dengan tekun. Karena ini pribadi Roh Kudus. Karena Yesus bilang, aku pergi kepada Bapa supaya janji itu diberikan kepadamu, yaitu Roh Kudus. Kalau Anda merindukannya, Anda harus penuh dengan kehausan dan penuh rasa hormat untuk bisa menerima Roh Kudus yang akan memberikan karunia seturut menjadi kehendaknya. Saya undang kita bangkit berdiri.